Ini merupakan konsep dasar pelang parkir otomatis. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, kita menggunakan Arduino Uno. Selanjutnya, kabel data Arduino. Kemudian kita menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04. Selanjutnya, untuk aktuator kita menggunakan servo atau motor servo SG90. Kita juga menggunakan LED sebagai indikator. Kita juga memerlukan resistor yang saya gunakan 220 ohm. Selanjutnya kita membutuhkan kabel jumper, baik itu male to male maupun male to female. Kemudian kita juga menggunakan LCD 16x2, yang mana LCD ini udah include I2C untuk menyederhanakan kabel. Terakhir kita menggunakan breadboard 830. Masuk ke langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, kita posisikan breadboard dan juga Arduino di atas breadboard. Selanjutnya, sambungkan trigger pada sensor ultrasonik di pin 10, echo pin di pin 11, VCC di 5 volt, dan ground di ground pada Arduino. Kemudian, untuk motor servo, kabel yang berwarna merah kita sambungkan ke 5 volt, yang hitam sambungkan ke ground, dan yang oranye kita sambungkan ke pin 9. Selanjutnya, untuk LCD kita sambungkan, untuk VCC kita sambungkan ke 5 volt, ground ke ground, SDA kita sambungkan ke SDA pada Arduino, dan SCL kita sambungkan ke SCL pada Arduino. Kemudian untuk LED kita sambungkan, untuk yang positif kita sambungkan ke pin 7. Jangan lupa LED harus melalui transistor terlebih dahulu sebelum ke pin 7 Arduino. Untuk ground atau yang pin negatif di LED kita sambungkan ke ground di Arduino. Terakhir kita sambungkan kabel data pada Arduino ke USB pada laptop. Kemudian ini untuk script yang digunakan. Yang pertama kita deklarasikan dulu bahwa untuk LCD kita menggunakan include untuk memanggil di library Arduino. Selanjutnya kita menggunakan constant integer karena untuk call dan row, untuk baris dan kolom ini konstan, tidak akan berubah, jadi kita menggunakan konstan, tidak hanya integer. Sama dengan 16 ini adalah jumlah barisnya, jumlah kolomnya. Untuk yang row jumlah barisnya. Kemudian liquid crystal ini kita deklarasikan bahwa LCD yang kita gunakan itu yang ini 0x27, call ini untuk kolom, row itu untuk baris. Kemudian integer position di 0, posisi untuk di motor servonya. Kemudian ini juga library untuk motor servo, include servo.h. Kemudian servo ini kita beri nama myservo untuk selanjutnya untuk memudahkan kita. Kemudian constant integer untuk trigger pin di pin 10, ini untuk trigger pada sensor ultrasonik. Untuk echo pin kita simpan di pin 11.
Kemudian kita menggunakan long untuk durasi, karena range si angkanya lebih banyak. Kemudian untuk distance, untuk jarak, kita cukup menggunakan integer. Untuk kali ini juga integer di pin 7. Masuk ke function di Arduino. Yang pertama void setup. Yang pertama digital write untuk LED. Kita perintahkan LED ini dalam keadaan mati, low. Kemudian LCD init ini untuk deklarasi awal untuk menyiapkan LCD. Kemudian kita juga perintahkan agar LCD ini menyala. Sebenarnya setup atau defaultnya udah nyala, tapi untuk jaga-jaga kita bisa menggunakan juga lcd.backlight. Kemudian untuk selanjutnya my servo attack, kita deklarasikan bahwa si servo ini ada di pin 9 digital di Arduino. Selanjutnya pin mode kita atur, kita instruksikan bahwa trigger ini sebagai output dan echo ini sebagai input. Kemudian LED juga sebagai input. LED kita gunakan untuk indikator nanti pas pelangnya terbuka. Lanjut ke function selanjutnya, void loop untuk function yang berulang-ulang. Pertama my servo right di 0, maksudnya ini di 0 derajat servonya, dan dalam keadaan 0. Delay kita kasih delay agar lebih akurat juga. Kemudian pembacaannya juga lebih presisi. Delaynya di 500 milisecond. Kemudian kita write trigger pin dalam keadaan low terlebih dahulu untuk menyiapkan setelah si gelombang dipantulkan oleh sensor ultrasonik, kemudian ditangkap oleh echo, selanjutnya diubah ke sinyal digital. Dari sinyal digital oleh trig diteruskan ke aktuator, yaitu motor servo. Jadi kita atur low dulu, kemudian kasih delay juga, delay microsecond agar lebih akurat di 2 milisecond. Selanjutnya di gitar write, baru triggernya kita aktifkan dalam keadaan high, kemudian kasih delay juga 10 milisecond, kemudian kita atur agar berhenti di gitar write, triggernya dalam keadaan low. Next, untuk durasi ini salah satu yang penting ya, karena gelombang itu bentuknya pulse, maka kita bisa menggunakan perintah pulse in, yang mana echo ini yang sebagai input kita nyalakan high untuk mengambil gelombang yang telah dipantulkan oleh ultrasonic, diterima oleh echo. Kemudian kita atur jaraknya untuk distance sama dengan durasi kali 0,0343 dibagi 2. Ini durasi ini adalah yang telah dibaca oleh pulse in, kemudian dikali 0,034 ini adalah kecepatan suara di udara, kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena gelombang yang terbaca itu adalah hasil dari pantulan si gelombangnya, jadi kita bagi 2. Kemudian setelah sensornya selesai, kita atur yang LCD nya kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan function lcd.clear. Kemudian set kursornya 2,1, yaitu maksudnya adalah untuk kolom kedua di baris ke-1, berarti baris yang paling atas. Kita aturnya di 2,0. Kemudian baru kita perintahkan agar muncul tulisan lcd.print jarak, titik 2 dan sebagainya. Kemudian print distance, ini berarti nilainya. Kemudian LCD print ini untuk satuannya cm, karena yang terbaca adalah dalam cm. Kemudian setelah kita atur, instruksikan keadaannya seperti apa, baru selanjutnya kita menggunakan fungsi if else, kemudian ada for juga. Ini kondisi yang kita inginkan. Jadi saya setting agar saat sensor kurang dari 10 cm jaraknya dengan cover samping mobil kendaraan, maka
si motor servonya akan terangkat 90 derajat. Kemudian dia akan delay 3 detik untuk memberi waktu kendaraannya bergerak. Habis itu servonya akan kembali lagi ke 0 derajat. Kalau misalnya jaraknya lebih dari 10 cm, maka si servo tetap diam. Dan untuk di LCD kita beri tulisan masuk jika jaraknya kurang dari 10 cm, dan jika tidak atau lebih dari 10 cm jarak sensor dengan kapar mobilnya, kita beri tulisan lebih dekat agar kendaraannya lebih dekat lagi supaya bisa terdetek. Oke, kita mulai aja. If distance kurang dari sama dengan 10, maka for untuk posisi, jadi integer pos ini posisi motor servonya dalam keadaan 0 derajat. Kemudian posisi akhir yang diinginkan ini pos kurang dari sama dengan 90 derajat. Jadi si servonya akan bergerak sampai 90 derajat. Dan pos plus sama dengan 1 ini adalah pergerakan servonya. Jadi servo akan bergerak satu persatu. Hitungannya satu-satu terus. Secara konstan. Kemudian nomor servo right posisi. Ini untuk main servonya. Kita instruksikan di posisinya. Ini untuk LED, maka pada saat sensornya kurang dari 10 cm, indikatornya setelah servo bergerak ke atas, maka LED-nya akan nyala sebagai indikator mobil dipersilakan untuk maju. Dan LCD di kursornya itu ada tulisan masuk. Kemudian setelah itu di sini kita tinggal tulis aja, kita tambahkan delay. Kita tambahkan delay saja di sini. Delaynya berapa? Misalnya tadi saya 30 atau 3 detik, kita tambah aja 3 detik atau 3000 milisecond saat servo telah terangkat gitu ya, untuk memberi jeda waktu kendaraan agar masuk maju. Kemudian for integer pos ini setelah diam 3 cm baru si servo akan kembali ke posisi awal, yaitu di 0 derajat dengan pergerakan sama 1 hingga posisinya lebih dari sama dengan 0 atau di kondisi semula. Kemudian my servo dot right pos, ini instruksi untuk si servonya ke posisi yang tadi. Selain dari jarak tadi yang setelah ditentukan itu kurang dari 10 cm, kita menggunakan function else, maka LCD-nya kita tetapkan di baris kedua. Baris ke-1 itu 0, baris kedua itu 1 di kolom ketiga. Lebih dekat gitu ya. Setelah itu selain muncul tulisan di LCD, LED juga akan mati gitu. Terakhir kita kasih delay agar instruksinya bisa berjalan dengan lancar.